Oke, selamat sore teman-teman. Shalom Lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar buat semuanya. Sore ini hari Kamis 21 Agustus 2025. Semestinya hari ini adalah hari dimana diumumkan para pelamar ya, yang melamar ke Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia di Jakarta sebagai asisten eksekutif untuk Dubes Australia untuk ASEAN. Hari ini ya mestinya diumumin, tapi ternyata karena banyak yang lamar jadinya ditunda sampai 3 minggu ke depan. Kayak 3 minggu dari hari ini gitu loh. Jadi paling kita harus nunggu sampai bulan September. Doakan semoga saya keterima ya teman-teman ya. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini saya mau beberkan ada beberapa pembahasan masih tentang pecahan topik dari financial quotient. Anda tahu satu sakit keuangan yang sering bahkan banyak dialami oleh banyak orang di dunia, itu adalah bukan hanya impulsive spending, tapi extravagant spending. Ya, extravagant spending, not in the right place. Itu lebih tepatnya. Jadi pengeluaran ekstravagan, pengeluaran luar biasa, tapi salah tempat. Nah itu yang namanya, itu juga yang disebut sebagai pendeknya impulsive spending. Ya. Jadi impulsive spending itu bukan hanya sekedar membeli sesuatu, tapi lebih condong ke pemenuhan hawa nafsu ya. Maaf kata nih bahasanya, saya harus ngomong begini ya. Pemenuhan hawa nafsu. Satu lagi bergaya yang tidak sesuai dengan isi kantong. Nah ini juga jadi masalah ya. Nah ini penyakit teman-teman. Kenapa? Karena apalagi di zaman sekarang, waduh lebih parah. Saya harus ngomong apa adanya. Apalagi di zaman sekarang kayak gini ya. Di zaman sekarang kayak gini, orang lihat media sosial pasti yang dicari adalah mereka yang flexing. Entah pamer rumah, pamer mobil, pamer private jet, pamer jalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya. Jadi orang seakan-akan berlomba untuk satu kata, validation. Pengen dianggap orang yang wow gitu loh. Padahal kantongnya tidak wow. Ini yang terjadi teman-teman. Nah masalahnya orang yang mengidap penyakit ini itu udah banyak yang sudah kronis, udah stadium lanjut. Apalagi di Indonesia ya. Apalagi di Indonesia, negara yang very consumptive, dan ditambah lagi di zaman media sosial seperti sekarang ini. Terlebih lagi Indonesia juga merupakan salah satu negara dengan pengguna media sosial terbanyak di dunia teman-teman. Udah jadilah yang begini-gini ini gitu loh. Tahu nggak, Indonesia menyumbang banyak penonton YouTube, salah satu yang terbesar di dunia. Indonesia banyak menyumbang pengguna TikTok, salah satu yang terbanyak di dunia. Pengguna snack video, salah satu yang terbanyak di dunia. Dan pengguna Instagram salah satu yang paling banyak di dunia juga gitu. Nah di platform-platform inilah biasanya orang ya pamer flexing gitu loh. Nah mereka jadi seperti kayak they want to sell something on them gitu loh. Kayak ada yang harus dijual gitu loh. Ada yang harus dijual. Tapi basic itulah yang disebut narsisis. Narsisis kalau Anda yang nggak ngerti, saya sederhanakan bahasanya deh, caper, cari perhatian. Iyalah kalau kayak gitu kan pasti ujungnya apa? Nyari perhatian.
supaya diperhatiin banyak orang kan, gitu. Padahal untuk apa? Toh orang juga nggak peduli kan? Contoh kita baru beli mobil mobil yang wah lah gitu. Contoh misalkan kita baru beli Rolls Royce Cullinan yang harganya udah belasan miliar itu, misalkan ya. Kita posting di Instagram, kita posting di TikTok nih. Wah nih, di direct Rolls Royce Cullinan dari ATPM Rolls Royce ini siapa? Di Eurocars ya. Baru beli nih dari dealernya Rolls Royce. Beli Rolls Royce Cullinan full spec. Oh, full spec lagi. Harganya berapa? 15 miliar misalkan. Saya nggak tahu harganya berapa sebenarnya. Ya segitulah harganya, 15 miliar baru cash. Oh. Cash lagi. Emang sedap gak itu? Ya, antar ke rumah. Lalu dikasih caption. Apa saja. Wah, ini alhamdulillah. Ya, wah ini sudah beli mau kan beli bla 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 segala macam. Wah itu. Ya kan? Ujung-ujungnya apa? Yang balas komen apa? Ada yang memang ikut senang, tapi ada juga yang, mohon maaf ya, responnya lebih ke bawah, lebih ke negatif. Macam-macam lah pokoknya. I don't want to say, I don't want to mention ya. Nggak ini juga buat saya. Ya. Ya, teman-teman, ya kalau misalkan gini teman-teman ya, boleh nggak saya ngomong? Ya kalau misalkan kasusnya kayak tadi, kita beli Rolls Royce Cullinan, SUV besar ya Rolls Royce, harganya 15 miliar cash tunai, bener-bener cash uang kita sendiri, nggak apa-apa, gitu loh. Bener-bener cash uang kita sendiri, nggak apa-apa. Yang ngelarang siapa? Nggak ada kan? Cash tunai, ya. Orang katanya, wah enggak pak, ini kan untuk memotivasi, untuk mendorong pak, biar orang-orang tuh juga bisa seperti saya. Ya memang betul, boleh ya seperti itu. Ya tapi maaf kata ya, kondisi negara kita lagi kayak gini, yang emang disengaja dijomplangin antara yang kaya dan yang miskin, ya percuma juga kan. Lebih baik ya kalau dia nggak impulsive spending ya dilihat dulu. Yang beli Rolls Royce Cullinan ini dilihat dulu, diaudit dulu nih, uangnya bener apa enggak nih, agar jangan sampai kayak Helena Lim. Waduh, rumahnya di peak luar biasa loh. Saya aja sampai ngecas loh, lihat rumahnya, lihat koleksi mobilnya, sampai ngecas saya, bener. Taunya ketangkep Kejaksaan Agung. Nah itu teman-teman, itu perlu audit seperti itu, karena seringkali ya kita nggak tahu mana uang halal, mana uang haram. Ya kalau kita beli Rolls Royce Cullinan 15 miliar pakai uang halal, ya alhamdulillah, syukur-syukur nggak berujung dipanggil KPK, nggak berujung dipanggil Kejaksaan Agung, gitu loh. Syukur-syukur kayak gitu, ya. Jadi ya kalau kantongnya udah sesuai sih ya nggak apa-apa dipamerin, masuk silahkan gitu, ya kan. Kalau kantongnya udah pas gitu, kebutuhan semua sudah lebih dari sekedar terpenuhi, lebih dari sekedar cukup, more than enough bahasa Inggrisnya, sudah silakan mau kayak gitu ya, sudah silakan mau kayak gitu, boleh teman-teman ya. Saya tidak anti masalahnya dengan orang yang suka flexing. Saya tidak anti dengan orang yang menjual dirinya dengan seperti contoh kasus ini. Saya tidak anti sebenarnya. Asal kantongnya udah lebih more than enough. Kebutuhannya sudah terpenuhi more than enough. Itu aja. Kata kuncinya satu, more than enough, teman-teman. More than enough. Lebih dari cukup. Sudah beres. Kalau nggak more than enough ya jangan, teman-teman. Yang menjadi masalah adalah gara-gara itu juga, nah kita niru-niru, nah kita ngikut-ngikut, ya, pamerin, wah ini kita punya ini
Wah, gue ya nih mudik pulang kampung naik Alphard, misalkan. Wah, ini mobil baru, motor anyar, mobil anyar, alhamdulillah, Pak. Mobil anyar, alhamdulillah, Alphard bawa mudik, ya. Ya. Mudik teng kampung gak GI mobil Alphard, ya kan. Alphard tahu sendiri kan harganya berapa gitu kan. Taunya Alphardnya apa? Sewaan ya. Alphardnya nyewa. Begitu lihat slip gajinya, maaf kata nih ya. Begitu lihat slip gajinya, begitu lihat isi rekeningnya, begitu lihat financial situationnya, ya ampun. Tagihan kartu kredit bejibun. Slip gaji seberapa? Ya Allah. Kalau kayak gitu mah gak usah banyak gaya, tong. Tandanya apa? Tandanya apa? Situ belum pantas. Begaya kayak gitu belum pantas. Udah aja begaya sesuai isi kantong, udah beres. Pak, ini Pak, oh ini Pak, bosen Pak kemana-mana pakainya. Pak, bosen Pak kemana-mana mobilnya SCGC aja. Saya tuh minder tahu Pak sama teman saya, mobilnya udah nggak SCGC lagi, mobilnya udah naik. Ya naiknya mobilnya udah ini di atas LCGC gitu. Emang yang di atas LCGC yang dia punya temanmu apa? Ada satu orang datang ke saya kayak gini. Emang yang di atas LCGC itu mobilmu apa? Avanza Pak. Ya Allah, Avanza doang. Gua kira apa? Gua kira Denza, Dena, D9. Gua kira Maxus Miva 9 dari Cina tuh. Gua kira tank 300. Gua kira Omoda, gua kira Cherry Tigo atau apa gitu. Ya Avanza, ya Allah. Ya Allah. Tolong syukurin aja situ masih punya mobil walaupun SCGC gitu loh. Saya bilang disyukuri aja. Nanti kalau kita bersyukur situ kerja lebih keras lagi, lebih giat lagi, lebih tekun lagi, lebih profesional lagi, lebih dedikatif lagi, lebih konsisten lagi, lebih konsekuen lagi dan seterusnya. Nanti dapat mobil yang lebih baik dari LCGC gitu loh. Jadi it's all about the time, teman-teman. Semua hanya soal waktu, semuanya soal momen, teman-teman. Akan ada kok kita waktunya, momennya kita punya mobil yang lebih dari mobil yang kita punya saat ini. Ada teman-teman, tenang aja, tenang. Ada waktunya. Akan ada waktunya kita nanti punya rumah yang lebih baik lagi daripada rumah yang kita tinggalin sekarang ini. Akan ada, tenang teman-teman. Tenang, ada waktunya. Cuma satu kata kunci yang paling penting, udah kerja benar, kerja bagus, kerja baik, yang keras, yang gigih, yang semangat, yang tekun, yang konsisten, yang konsekuen, yang konsekuen, yang berkomitmen, dedikatif, profesional, udah selesai. That's it. Ya. Jangan gede gaya tapi kerja males, jangan, nggak boleh. Ya gayanya gede, wah urus hewan peliharaan, urus tanaman, urus mobil, urus rumah, urus motor, urus alat musik gitu kan, urus apa perlengkapan make up ya kan, urus baju, urus segala macam. Wah kelihatannya wah ini nomor satu dan sebagainya. Begitu disuruh begitu kerja di kantor ya melar, ya gimana mau kaya kalau kayak gitu mah. Giliran apa besarin kantong malas, ya Allah. Gimana mau kaya kalau kayak gitu. Kan saya bilang pagi tadi ya, sebagaimana kita bilang pagi tadi ya, yang namanya kekayaan itu sama kayak kita nih nyari rumah, teman-teman. Tidak ada yang berbeda. Sama kayak kita nyari rumah, nyari mobil, nyari motor, nyari HP, nyari laptop, nyari PC yang gue banget gitu loh. Kata kuncinya itu. Ya, kata kuncinya itu.
kita cari mobil atau motor yang pokoknya gue banget lah gitu loh. Dari brandnya, dari modelnya, dari looksnya, dari interiornya, dari eksteriornya, dari performanya, dari fun to drive-nya, dari comfortnya, dari fiturnya, dari semuanya. Pokoknya gue banget gitu loh. Rumah pun sama, kayak yang kemarin udah kita bahas. Motor pun sama, yang readingnya tuh gue banget itu loh. Kualitas ride-nya tuh gue banget gitu loh. Ya. Sama halnya kayak baju yang kita pakai nih. Pasti kan kita nyarinya yang gue banget dah gitu loh. Kekayaan pun sama. Nyari baju yang gue banget gitu loh. Warnanya gue banget, motifnya gue banget, desainnya gue banget, brandnya gue banget, nyaman dipakainya, mau dipakai terus. Nah sama, kekayaan juga begitu, kesuksesan juga begitu, sama. Bukan hanya masalah soal arah. Ya kalau arah dan tujuan wajib dipunya. Bangun dari kasur, bangun dari tidur, jelas kita bangun arahnya mau kemana, tujuan kita mau kemana, jelas memang. Tapi kalau arah udah di set, kita bergerak ke sana, on the right track, tujuannya jelas, arahnya jelas, kita udah set, dan kita bergerak on the right track kayak gitu. Tapi kita kok belum berhasil juga, lah sabar, ya sabar, ya kan? Ya sabar, barangkali kita belum menarik buat kekayaan itu hingga reside bermukim di dalam diri kita gitu loh. Walaupun kita udah pergi subuh pulang malam dan begitu terus seterusnya sampai entar pensiun kerja, ya. Nah kalau kitanya belum menarik kekayaan untuk hinggap reside bermukim di diri kita, nggak bakalan kaya, percaya sama saya. Pak, gimana Pak cara supaya kekayaan dan kesuksesan, kejayaan, keberhasilan itu nyaman, reside, tinggal, bermukim, menghuni diri kita Pak? Gampang caranya, husnuzon yang banyak. Makanya saya saranin ikut deh neuro language programming, NLP itu bagus itu. Jadi menyelaraskan pikiran dan perasaan, dua-duanya positif. Pikiran positif, perasaan positif. Nah itu kalau dalam bahasa agama Islam itu namanya husnuzon. Husnuzonnya banyak, berprasangka baik sama Allah terutama, ya, sama Allah, sama manusia juga. Berprasangka baik kepada Allah aja nggak cukup kalau kita nggak punya prasangka baik sama orang. Itulah kemudian disebut keseimbangan. Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya juga harus bagus. Jadi beriringan teman-teman, nggak bisa misah gitu. Jadi ini penting banget untuk mengatur juga pengeluaran. Satu nafsu kepengen kita keluar uang untuk apa? Untuk misalkan nih, untuk nih contoh kasus di saya aja deh ya, membeli apa, beli ikan peliharaan baru. Lo pada ikan peliharaan baru, lo padahal kalau ditinggal di rumah kagak ada yang ngurusin tuh ikan, ya. Paling kalau udah dikasih tahu ini Mas, Mbak, Bang, Mah, Bu, Bun, ntar kalau Pak ya, Pak, Kang Mas ya, dan nanti kalau ini kasih makan ikannya ya. Cuma ya kalaupun ingat, ya kalaupun kagak ya metong, ya enggak? Bener gak? Bener gak? Iya. Iya teman-teman. Tuh, nih kayak penting nih saya beritahu, ya. Begitu kamu keluar ini, otak udah drive duluan. Tak dulu, ya. Lo jangan sembarangan nih pakai duit nih. Lo lihat dulu kantong lo gimana. Lo lihat dulu financial situation lo gimana ya. Ya, jangan cuma nafsu doang lo turutin. Kantong lo harus lo lihat, ngaca lo. Ya. Perasaan juga akan berpacu, akan memacu dirinya. Perasaan juga jadi akan gimana? Oh iya ya.
Ya ini gua salah nih. Ini gua lupa nih. Aduh, coba lu lihat dulu kantong dulu lah. Ya itu. Lu lihat nih dulu kantongmu nih, ya. Oh, ternyata kantongmu nih tidak cukup. Sudah. Tak payah beli. Kamu penuhi dulu kebutuhanmu hari-hari. Makanmu aja pakai dimakanmu aja masih batas-batasi, masih jatah-jatah. Banyak kali gayamu. Ya itu. Udah. Kata bahasa perasaan kan kayak gitu. Udah, pokoknya tak usah beli. Ya. Tak usah beli. Udah. Jadi pikiran dan perasaan ini saling beriringan, teman-teman. Begitu, teman-teman, ya. Begitu. Jadi ketika kita hendak mengeluarkan uang, libatkan 2P ini, pikiran, perasaan. Contoh misal kita udah, contoh kasus kayak saya lagi deh. Ya, saya punya mobil Kijang. Ya. Tiba-tiba ada orang dorong. Kamu nih. Kamu masih muda, duitmu banyak, ya kan? Kamu masih muda, duitmu banyak, ya kan? Mobilmu Kijang tua, udah 20 tahun lagi umurnya. Aduh, sayang banget duitmu itu, ya. Kamu punya uang berapa sih? Kita ditanya. Coba saya lihat uangmu berapa. Oh, uangmu segini, kamu mestinya beli inilah, mobil ini Fortuner, Pajero Sport, ya, Jenik, ya, Muek, Tera, ya, Camry dan sebagainya. Itu mobil-mobil mahal lah intinya gitu. Kadang-kadang orang seperti saya nih ya, masih PR juga nih nafsu saya nih ya. Kadang-kadang saya juga masih oh ya benar juga ya. Tapi kalau saya aktifin pikiran saya, buat tanya kamu mau nanya sama lo, kata pikiran ya. Gue mau nanya sama lo butuh apa kagak mobil kayak gitu? Lo butuh apa kagak? Kalau lo kagak butuh, udah mobil lo cukup. Paling nggak buat transport lo dari A ke B. Selama nyetirnya aman, ya aman-aman aja. Ngapain mesti takut, ya kan? Perasaan juga pasti akan start igniting, akan nyala juga gitu loh. Oh iya bener juga ya. Gue lupa, ini kan Kijang ini kan mobil impian gue, ya kan. Kalau yang lain-lain mah cuma ya untuk ya inilah biar ada variasinya lah, biar ini. Tapi mobil impian gue kan ini gitu loh, ya kan. Jadi gue udah mewujudin impian gue gitu loh. Ngapain mesti nambah lagi? Ini mobil impian gue. Selebihnya cuma ya mobil buat ya inilah cuci mata, mobil buat ya sesekali ya nyium-nyium aja. Ya itulah pokoknya. Tapi gue udah penuhi impian gue, jadi untuk apa lagi gitu loh. Yang lain-lain paling cuma ya biasa-biasa aja gitu. I already have my dream car. Bener loh. Itu kalau dimainin, kita akan terhindari dari yang namanya impulsive spending atau extravagant spending, not in the right place, not in the right moment. Ya. Kantong pas-pasan, tapi extravagant spending untuk hobi yang biaya besar. Ya salah sendiri kalau lu nanti malah jadi sakit finansial. Makanya kita kan waktu itu pernah bahas kan, kapan saatnya kita melakukan financial Röntgen, financial CT scan. Ya. Kapan saatnya kita melakukan financial check up, pemeriksaan keuangan. Kapan saatnya kita melakukan auditing dan sebagainya. Begitu teman-teman. Kalau nggak bisa auditing, hire auditor. Bayar berapa per bulan atau per tahun, atau long term tapi bayar di muka. Ya, auditor mengaudit nih uang kita nih berapa keluar. Wah, ini nanti dikasih penasihat keuangan. Jadi nanti dinasihatin, oh ini kamu, ini bapak ini pengeluarannya terlalu besar untuk ini pak. Jadi bapak ini supaya tidak menumbalkan anggota keluarga bapak yang lain, ya bapak minimal ya kurangin lah pak pengeluaran yang nggak perlu banget, ya kan. Ini ikan udah banyak kali pak, ini tanaman udah banyak kali pak, ini mobil udah banyak kali pak, ini apa, baju udah banyak kali pak. Baju kalau bisa bapak sumbang. Kayak gitu loh teman-teman.
disumbangin. Kayak gitu loh. Jadi terhindar kita dari sakit keuangan atau financial illness. Ya, orang bangkrut kenapa? Membiarkan financial illness. Kagak disembuhin. Makanya sebelum terlambat cegah, teman-teman. Kalau belum punya asuransi, bikin asuransi. Syukur-syukur bagi kita umat Islam nih. Maaf ya. Bagi kita umat Islam, kita nggak usah pakai asuransi yang kayak ini, terserah ya teman-teman ya. Mau pakai asuransi biasa kayak AXA, Allianz, Prudential, monggo silakan. Tapi kalau kita umat Islam itu ya, sebaiknya nggak usah pakai konvensional, pakai aja takaful. Ya, takaful tuh asuransi syariah. Udah, pakai takaful, berkah nanti. Ya. Kalau punya rekening bank gitu ya. Ya kalau bisa dialihkan semua ke bank syariah, ya alhamdulillah. Tapi paling enggak ya satu di bank biasa. Kalau in case terjadi A, B, C, D, satu lagi di bank syariah gitu. Ya nggak apa-apa. Yang satu misalkan nih, maaf nih, satu BCA biasa, satu lagi BCA syariah gitu misalkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, malah bagus. Ya nggak? Kita invest saham di BCA, pakainya BCA Sekuritas. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Ya nggak? Iya. Nggak percaya silakan buktiin teman-teman. Nah inilah bedanya mindset orang kaya. Invest dulu, ntar baru uangnya dipakai. Putar dulu uangnya, baru ntar dinikmatin. Kalau kita mah kagak. Dapat duit, pakai dulu, muter belakangan. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunggu aja tanggal tayangnya. Mau makan mikir, ngebatasin. Mau pakai AC mikir. Mau nyalain TV mikir. Nyalain lampu mikir. Mau gaji orang kerja sama kita di rumah mikir. Gaji supir mikir. Gaji kang cuci mikir, gaji kang masak, kang nyetrika mikir, gaji kang ojek mikir, ya kan? Serba mikir, ngeluarin duit serba mikir, ya salah sendiri. Jangan nyalain orang. Itulah kita. Makanya teman-teman, orang Indonesia tuh paling jago yang namanya blame game. Nyalain orang. Ya. Uang orang tua habis, nyalahin anak. Uang suami habis, nyalahin istri. Uang istri habis, nyalahin suami. Ya. Uang anak habis, nyalahin orang tua. Common itu ya kayak gitu. Ya. Uang ASN habis, nyalahin pemerintah. Ya salah sendiri. Ya, uang pemerintah habis, nyalahin rakyat. Di akhirnya apa? Dipajakin. Nah ini yang terjadi sekarang. Uang pemerintah habis, kebanyakan ngutang, yang disalahin rakyat. Ini yang terjadi sekarang ini di Indonesia ini. Makanya saya bilang orang Indonesia paling jago kalau soal blame game, nyalain orang. Padahal kita nggak ada terlibatnya dalam kayak gitu. Uang kita dipakai. Lucu nggak? Lucu kan? Jadi makanya supaya hindarin yang kayak gitu itu, coba periksa diri sendiri. Coba periksa. Oh ini rekening kita, uang saya habis untuk apa gitu. Diperiksa. Jangan pernah tidak merasa bersalah. Saya beritahu Anda ya, sebelum saya akhiri, ya. Orang kaya itu siap salah. Nggak ada orang kaya yang siap bener terus. Kagak ada teman-teman. Orang kaya, orang sukses, orang berhasil, orang menang, orang berjaya harus wajib siap salah. Wajib hukumnya siap salah, siap gagal, siap gak berhasil, siap apes. Anda mau tanya, Anda mau bawa saya ke orang kaya ke hadapan saya, siapapun itu yang harta kekayaannya 1 miliar rupiah lebih, Anda bawa ke saya. Ya, saya akan
saya akan muntahkan omongan saya. Saya akan muntahkan Anda dengan satu omongan sederhana. Mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah salah. Mereka juga pernah bersalah. Mereka juga pernah salah. Mereka juga pernah gagal. Mereka juga pernah jatuh. Mereka juga pernah ambruk. Mereka juga pernah rungkat. Dan patut semua ringin. Yang kabar terbarunya ini nutup 30 bisnis. 30 loh. Yang ditutup bisnisnya 30. Dari sekian banyak bisnis ya, bejibun. Tapi 30 ditutup. Itu apa? Itu salah apa benar? Itu tandanya teman-teman. Semua orang di dunia ini tuh pernah bersalah. Orang kaya itu juga pernah salah. Artinya apa? Jangan pernah nggak merasa bersalah. Kalau nggak pernah merasa bersalah, ya miskin terus lu seumur hidup. Iya, miskin terus lu seumur hidup. Tangan di bawah terus. Nah gini pak, minta pak sedekahnya pak. Pak belum makan pak. Ya karena lu bener terus. Karena lu merasa bener terus. Kalau orang merasa bener terus ya kayak tadi. Pak minta sedekahnya pak saya belum makan pak. Semoga kita bukan orang seperti itu ya teman-teman ya. Amin ya Allah. Kalau pengen tangan kita di atas sini, wajib hukumnya siap salah. Dan siap merasa bersalah, siap akui kesalahan. Harga mati itu. Unnegotiable. Unnegotiable and unquestionable. Kalau kayak gitu. Ngerti ya? Caranya gimana biar sembuh? Kembali lagi saya bilang, wajib hukumnya melek literasi keuangan. Wajib belajar bagaimana cara megang uang, bagaimana cara pakai uang. Wajib belajar teman-teman. Pak belajar di mana pak? Investasi layar ke atas lah. Ikut seminar, ikut bootcamp, ikut workshop, ikut webinar, ikut training, ikut coaching, ya, ikut coaching, ya, untuk menuju ke sana. Kayak saya selalu bilang, Pak Tung tuh semua ingin bikin acara, bayar berapa juta, puluh juta, keluarin. Ya, ambil ilmunya dan jalanin dengan konsekuen. Ya, jalanin. Ada NLP atau apa, membuka apa itu namanya mental block misalkan. Mental block biar pengen kaya, bayarnya berapa? Keluarin uangnya, pakai itu, pakai untuk itu. Tenang hidup kalau kayak gitu, ya. Insya Allah teman-teman sembuh dari penyakit keuangan yang namanya impulsive spending atau consumptive spending, overconsumptive spending, overspending, extravagant spending dalam hal yang enggak, overspending not in the right place, not in the right time, not in the right condition. Penting, ya. Sama-sama belajar kita. Saya belajar, Anda juga belajar teman-teman, ya. Ikut. Gaji per bulan berapa? Sisihkan. Ada coaching, ada misalkan Pak Tung semua ingin bikin acara Pak, ikut. Keluarin duit. Nanti lama-lama jadi upgrade. Kalau upgrade diri, at the end of the day kesimpulannya apa? Kita menarik kekayaan, kesuksesan, kejayaan, keberhasilan hingga tinggal reside bermukim di dalam diri kita. Mau? Sama-sama yuk. Kita upgrade diri. Yuk. Kita jadi rumah yang menarik, rumah yang nyaman, rumah yang adem, rumah yang tentram, damai.
untuk kekayaan tinggal dan bermukim di dalam diri kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom laim, selamat sore.